Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai operasi aljabar fungsi ya. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan, di mana ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g ya. Jadi ketika kita punya fungsi f dan fungsi g dan kita ingin jumlahkan, maka fx-nya fx plus gx, atau bisa ditulis f plus gx. Ini artinya adalah penjumlahan antara fungsi f dan fungsi g. Nah, yang kedua adalah pengurangan antara fungsi f dan fungsi g ya. Fx, jadi f min gx itu sama saja dengan fx min gx. Terus untuk yang perkalian, f kali gx itu sama saja dengan fx dikali gx. Dan yang terakhir adalah f per gx itu sama saja dengan fx dibagi gx, di mana di sini ada syaratnya gx itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh ya, di mana di sini kita punya fungsi fx ya. Kita punya fungsi fx itu adalah x pangkat 3 dan fungsi gx-nya adalah 2x. Maka yang pertama yang akan kita cari adalah fx plus gx atau f plus gx. Nah, kita tahu di sini ada x pangkat 3 untuk fx-nya. Jadi di sini kita tulis fx-nya itu berapa. Di sini fx-nya adalah x pangkat 3, sehingga kita tulis x pangkat 3 dan gx-nya sendiri itu 2x. Maka x plus x pangkat 3 plus 2x. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan antara fungsi f, x, dan fungsi gx, seperti itu. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, karena di sini ini variabel x-nya pangkat 3, sementara di sini adalah pangkat 1, jadi dia tidak bisa dijumlahkan, seperti itu. Jadi yang bisa dijumlahkan itu ketika memiliki pangkat yang sama. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan itu untuk kalau kita dalam fungsi aljabar ya, kalau misalnya ada ax plus bx, ini bisa dijumlahkan, yaitu a plus b ya, a plus bx. Tapi kalau misalnya ax kuadrat ditambah bx, maka ini tidak bisa dijumlahkan karena variabel x-nya sendiri ya, di sini ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi bisa dijumlahkan ketika pangkatnya itu sama. Yang kedua, fx min gx. Jadi fx-nya x pangkat 3, gx-nya 2x, maka fx dikurang gx adalah x pangkat 3 min 2x. Nah, untuk yang perkalian di sini tinggal kita kalikan x pangkat 3 dikali 2x. Nah, untuk perkalian itu, untuk perpangkatan ya, ketika kita punya a pangkat 2 atau a pangkat n dikali a pangkat m, karena bilangan pokoknya di sini adalah sama-sama a, maka di sini pangkatnya bisa dijumlahkan, maka a pangkat m plus m. Maka juga berlaku di sini, ini kan x pangkat 3 kali 2x ya. Nah, di sini ini kan 1, artinya 1x di sini sama-sama x. Berarti x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 1. Jadi 1 dikali 2 maka 2 x pangkat 3 plus 1. Jadinya 2x pangkat 4. Seperti itu. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, yang bilangan pokoknya sama. Tetapi kalau pengurangan pembagian itu pangkatnya dikurang.
Ini contoh untuk pembagian. Jadi X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 1. Maka di sini bisa kita tulis, di sini kan 1 artinya ya. Jadi 1/2 X pangkat 3 dikurang 1. Jadi setengah X pangkat 2. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu adalah di sini diketahui fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Di sini gx-nya adalah 2x kuadrat plus x plus 3. Nah, yang ditanya adalah f plus g, f kali g, f kuadrat, dan f kurang g, ya. Kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu f plus g, di mana f plus gx itu sama saja dengan fx plus gx. Fx-nya itu adalah x kuadrat plus 1 ditambah dengan 2x plus x plus 3. Nah, ini kan gx, ya. Ini posisinya gx. Ini adalah fx. Seperti itu. Maka di sini untuk penjumlahannya kita lihat yang variabelnya sejenis. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat. Maka ini bisa kita jumlahkan. Jadi x kuadrat plus 2x kuadrat. Di sini ada 1, di sini ada x. Kita tulis dulu yang x plus 1 plus 3. Maka ini kita jumlahkan, bisa kita jumlahkan menjadi 3x pangkat 2, karena di sini ada 1, di sini ada 2. Jadi kalau misalnya ada tadi a plus x plus b plus bx, maka penjumlahannya adalah a plus b x, seperti itu. Di sini ini tetap x, 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Jadi bisa diselesaikan seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu perkalian. Nah, kalau yang perkalian mungkin di sini harus lebih hati-hati ya, karena kita harus mengalihkan setiap elemennya. Di sini ada x kuadrat plus 1 itu untuk fx, sementara gx-nya adalah 2x kuadrat plus x plus 3. Nah, di sini tinggal kita kalikan. Ini yang pertama. Yang pertama yang kita kalikan adalah x kuadrat dikali 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x pangkat 4. Jadi x di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Jadi 2 tambah 2 jadi pangkatnya 4. Setelah itu x kuadrat dikali x. Hasilnya adalah x pangkat 3. Selanjutnya adalah x kuadrat dikali 3. Hasilnya adalah 3x, seperti itu. Nah, yang x kuadrat ini udah selesai nih, dikalikan dengan tiap elemen yang ada di gx. Setelah itu baru kita kalikan yang 1. Nah, 1 dikali 2x kuadrat, hasilnya tetap 2x kuadrat. 1 dikali x, hasilnya adalah x. 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. Nah, setelah bentuknya seperti ini, yang memiliki pangkat yang sama, variabel sama, dan pangkatnya sama, koefisiennya dijumlahkan. Ini tetap 2x pangkat 4, di sini tetap x pangkat 3, karena tidak ada yang sejenis ya, tidak ada x yang pangkatnya 3 selain yang ini. Terus yang ini ada 3x pangkat 2, di sini ada 2x pangkat 2, maka ini bisa dijumlahkan ya. Koefisiennya yaitu 3 plus 2, hasilnya adalah 5x pangkat 2. Jadi kalau penjumlahan itu pangkat dari x-nya tidak dijumlahkan, hanya koefisiennya yang dijumlahkan. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian, maka kalau misalnya kita punya ax pangkat n dikali bx pangkat m, maka di sini hasil perkaliannya adalah a kali b x pangkat n plus m, seperti itu. Nah, ini tetap x, ini tetap 3. Jadi hasil akhirnya adalah
2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus x plus 3. Yang selanjutnya itu adalah f kuadrat ya. Kalau kita punya x kuadrat itu artinya kan x kali x. Jadi kalau kita punya f kuadrat x maka maksudnya adalah fx kali fx ya. Jadi di sini tadi kita tahu di soal fx itu sama dengan x kuadrat plus 1. Maka kalau fx kali fx berarti x kuadrat plus 1 dikali dengan x kuadrat plus 1. Maka perkaliannya sama kayak tadi. Jadi x kuadrat dikali x kuadrat, x pangkat 4, x kuadrat dikali 1 x kuadrat, 1 dikali x kuadrat 1 dikali 1 hasilnya ada 1. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah x kuadrat adalah 2x kuadrat, 1 tetap. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya adalah pengurangan. Nah, di pengurangan ini harus hati-hati karena kita biasanya terkecoh dengan operasi yang ini. Ya, makanya di sini harus kita beri kurung terlebih dahulu. Jadi fx kuadrat plus 1. Di sini 2x plus x plus 3. Jadi kita beri kurung ini terlebih dahulu biar memudahkan sehingga nanti tidak terjadi kesalahan. Baru setelah itu kita buka dari kurungnya, uraikan. Kalau ini kan tetap x kuadrat. Jadi di sini bentuknya adalah x kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1. Nah, ini kan positif, ini minus, berarti positif dikali negatif, berarti negatif 2x kuadrat. Yang ini positif ya, jadi negatif x. Ini positif 3, jadi ini minus, jadi minus 3. Nah, baru setelah itu kita sesuaikan yang pangkatnya sama. X kuadrat min 2x kuadrat min x plus 1 min 3. Jadi di sini ini hasilnya adalah min x kuadrat atau min 1x kuadrat. Nah, di sini adalah min x 1 dikurang 3 min 3. Ini artinya kan 1 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1x kuadrat atau x kuadrat dikurang x min 2. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu di sini ada fx ya. Fx-nya itu adalah x pangkat 3 min 2x plus 6. Gx-nya itu adalah 2x kuadrat min 4x min 3. Nah, jadi di sini sebenarnya konsepnya sama ya untuk semua soal, hanya saja mungkin nanti jenis fungsinya yang beragam. Apakah nanti fungsinya dalam bentuk pecahan? Kalau misalnya dalam bentuk pecahan, misalnya dalam bentuk A per B, maka gunakanlah konsep untuk penjumlahan di dalam pecahan dan konsep dalam penjumlahan atau pengurangan aljabar seperti itu. Nah, di sini yang pertama yang ditanyakan adalah f plus gx atau penjumlahan antara fungsi fx dan fungsi gx. Dan selanjutnya adalah perkalian antara fungsi fx dan gx. Dan yang terakhir adalah pengurangan antara g dikurang fx. Jadi hati-hati ya di sini ya. Jadi nanti bisa ditukar ya, enggak harus fx kurang gx, bisa saja gx kurang fx, karena di dalam operasi pengurangan itu dia tidak komutatif, artinya ketika A min B itu tidak sama dengan B min A, seperti itu. Nah, yang pertama adalah f plus gx atau fx plus gx. Jadi tinggal kita jumlahkan ya.
X pangkat 3 dikurang 2X plus 6 ditambah 2X kuadrat plus 4X min 4X min 3. Jadi ini kita tulis kembali X pangkat 3, di sini min X pangkat 2, di sini kita tulis X karena sama-sama X pangkat 2 ya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu min 4X ya, min 4X plus 6 dari sini plus 6 min 3. Jadi ini sebenarnya hanya pengelompokan, tapi kalau misalnya tidak mau ditulis seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian step ini tidak mau kalian tuliskan tapi langsung ke hasil akhirnya seperti ini juga tidak masalah, karena ini hanyalah satu prosedur atau proses dari pengerjaannya. X pangkat 3 tetap min 2X plus 2X pangkat 3, artinya kan min 2 ditambah 2, min 2 tambah 2 itu kan 0, jadi di sini 0. Terus ini min 4, karena tidak min 4X, tidak ada lagi yang variabel X, maka tetap min 4X. Di sini 6 kurang 3 hasilnya adalah 3. Jadi hasil dari penjumlahan F plus G X itu adalah X pangkat 3 min 4X plus 3. Nah, selanjutnya kita ke perkalian. Nah, di sini hati-hati ya di perkalian kalau fungsinya itu sudah variabelnya banyak seperti itu, atau suku dari fungsinya itu banyak. Jadi di sini X pangkat 3, jadi kita kalikan dulu satu-satu. X pangkat 3 kita selesaikan, ini dapat 2X pangkat 5. Setelah itu X pangkat 3 dikali min 4X hasilnya adalah min 4X kuadrat. X pangkat 3 dikali dengan min 3 adalah min 3X pangkat 3. Setelah itu baru kita kalikan yang kedua, yaitu min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat dikali dengan 2X kuadrat hasilnya adalah min 4X pangkat 4. Sementara min 2X kuadrat dikali dengan dikali dengan min 4X hasilnya adalah positif 8X. Jadi harus diperhatikan tanda-tandanya juga ya. Kadang kesalahan itu banyak terjadi ketika kita tidak teliti terhadap tanda-tanda dari setiap suku di aljabar tersebut. Terus min 2X kuadrat dikali min 3 plus 6X kuadrat. 6 sekarang yang ini 6 dikali min 2 adalah min 12X. 6 dikali min 4X itu adalah min 24X. Sementara 6 dikali min 3 adalah min 18. Nah, di sini baru kita kelompokkan dari pangkat tertinggi. 2X pangkat 5 min 4X pangkat 4, di sini min 4X pangkat 4, min 3X pangkat 3, 8X pangkat 3, 6X pangkat 2, terus 12X min 24X min 18. Ini 2X pangkat 5, ini min 4, di sini min 4, variabelnya sama pangkatnya, maka koefisien yang dijumlahkan hasilnya min 8. Di sini min 3X ditambah 8 itu positif 5X pangkat 3. Jadi prosedur ini, langkah ini itu dapat memudahkan kita untuk menentukan hasilnya agar kekeliruan yang terjadi itu minim. Setelah itu 6X kuadrat ditambah 12X kuadrat hasilnya adalah 18X kuadrat. Sementara di sini min 24X itu tetap min 24X karena tidak ada lagi di sini suku lain yang memiliki variabel X. Di sini min 18. Jadi hasil akhirnya adalah 2X pangkat 5 min 8X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 min 18 min 24X min 18. Selanjutnya adalah pengurangan fungsi G min Fx. G min Fx yaitu Gx dikurang Fx. Tadi saya katakan harus hati-hati ya. Jadi ketika langkah ini sudah dilakukan, maka langkah keduanya adalah membuka si kurung ini dengan mengalihkan operasi ini dengan
masing-masing tanda pada setiap sukunya. Jadi ini tidak ada masalah ya, kita buka kurungnya, ini min, ini X pangkat 3 jadi min X pangkat 3, ini min jadi plus X pangkat 2, ini plus, ini min jadi min 6. Nah, kita urutkan dulu dari yang pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya min X pangkat 3. Jadi ditulis min X pangkat 3, 2X pangkat 2 ya. Di sini ada 2X pangkat 2, jadi dituliskan min 4X, min 3, dan min 6. Jadi sehingga di sini hasil akhirnya adalah min X pangkat 3 di sini ya. Ini 2 berarti 4X pangkat 2 dikurang 4X, yang ini min 3 dikurang 6 itu adalah min 9. Jadi hasil akhirnya adalah min X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 4X plus min 9, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.